Jadi ini banyak sekali saya dengar kasus-kasus anak-anak magang yang dibully lah sama orang Jepang atau sama teman gitu, terus sering melapor ke tempat pengiriman tapi tidak digubris itu. Kira-kira nanti ke depannya pemerintah Indonesia akan lebih memberikan perlindungan yang lebih ekstra. Iya, gitu, salah satu contoh misalnya Gimana ini kuota hari ini banyak banget ya? Alhamdulillah sekitar 3-2 ribu insya Allah. Jumatan kayak Idul Fitri. Ini mau ini ada Bu Menteri kan katanya nih. Bu Menteri. Ini gratis atau bayar? Bayar 200. Infak ya? Iya. Yang mana sih? Infak ya. Mana-mana oke nih. Kita ada nanti. Kita naik mana? Oh iya. Ya, kabarin temannya ya. Yang mau infak. Ya silakan untuk yang Kubah. Satu orang stop, semua orang stop. Jangan, Mas. Luas, Jepang luas. Ada handphone, pakai handphone di luar sana, Mas. Jangan depan masjid. Ini udah kayak sholat Idul Fitri bagian kedua ini. Ini dah kalau Jumat pas hari libur. Katanya capek. Katanya mau ke Kyoto. Iya loh. Jadi dia mau datang tiba-tiba nggak bilang-bilang, udah tahu udah di Japan di sini. Sekarang ada lagi. Ini konsulat kita ini. Mana? Gimana ini? Kemarin habis kerja malam. Ini tanda tangan sampai dalam loh. Sampai dalam. Kita tembus ini. Tembus. Jangan-jangan di punggung ada Ada Ariel di dalam. Ayo, sini. Ayo kita sarapan sama makan siang. Ya, jadi ini kegiatan makan siang setelah Jumatan. Ibu Menteri datang nanti ada acara sharing-sharing untuk yang mau tanya tentang pemagangan dihapus, engineering, Tokuti dan lain-lain semua. Hari ini mau dibahas. Gue bisa hadir karena gue belum tahu juga sih. Mana Bu Menteri? Saya enggak, saya cuma ambil sendiri aja. Oh tadi? Oh iya. Saya ambilkan dulu. Kenapa? Kita makan. Mau makan kamu Menteri? Iya, antum. Masa saya mau Bu Menteri? Saya pengen. Itu staff-staffnya yang makan tadi saya lihat. Iya, Kalau apa? Ustaz Rijal juga. Udah. Kita kirim semua. Nah, sudah menentukan. Ini lagi video ini. Komentarnya mana?
kepala kamu sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Gak apa-apa. Yang suki-suki dia dong, heboh loh. Saya juga mau buat. Soalnya pada mana Densu? Ini Oh di Densu. ini udah jalan. Udah. Udah ya? Iya. Biar enggak ngeflag. Seharusnya sama Bu Menteri, kenapa kebalik? Habis bunyi. Oh iya. Boleh sambil duduk nih. Duduk apa berdiri? Berdiri. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Cheese. Cheese. Gini ya. Oh iya, lagi ya. Oke. Ya Allah, gue ketemu sama YouTuber Jepang. Satu, dua. Ini ceritanya mau podcast ibu atau mau apa? Enggak sih vlog dia. Makasih ya, makasih ya, makasih. Jarang-jarang ketemu. Iya. Apa namanya? Orang kementerian minta foto sama saya. Enggak. Neo Japan. Neo Japan. Iya. Aku udah nonton sering. Anaknya lucu banget. Iya. Oh, istrinya cantik. Iya. Istrinya cantik banget. Pintar kan udah. Tadi itu saya kira orang Jepang jadi ini. Karena ini juga saya mendadak sekali nih. So, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku sama Ibu Menteri ini ya. Jadi ada kunjungan Ibu Menteri ke Jepang, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang suka nanya pemagangan dihapus, gimana pemagangan semuanya, itu saya tidak bisa jelaskan secara detail. Jadi nanti Ibu Menteri yang akan menjelaskan tujuan Ibu Menteri datang ke Jepang. Mari Bu, gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Senang saya bisa bersama dengan Mas Neo. Neo atau? Mas Neo Dian apa-apa. Dian, Neo Dian. atau Dian? Ayo, mau bebas. Mbowis apa aja terserah katanya. Oke. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya senang bisa bersama dengan Mas Dian. Ngobrol tentang apa nih? Saya ikut aja. Apa yang mau kita obrolin? Jadi tentang kunjungan hari ini ke Jepang. Ya. Tujuan utamanya ke sini. Ya, saya melakukan kunjungan ke Jepang karena saya tahu minggu ini adalah Golden Week, teman-teman berlibur. Saya ingin melihat secara langsung bagaimana kehidupan teman-teman, baik yang bekerja sebagai SSW maupun teman-teman yang menjadi peserta magang atau praktek kerja. Oh iya. Saya sudah berada di Tokyo sejak hari Selasa. Oh, udah lama ya? Dan insya Allah besok akan kembali pagi-pagi kembali ke Jakarta. Berarti pertemuannya ini dengan anak-anak Indonesia yang cuman ada di Osaka? Enggak, kemarin sudah ketemu teman-teman yang praktek kerja di yang kerjasama dengan IM, kemudian dengan CIK, saya sudah ketemu, dan juga saya sudah bersilaturahmi dengan Pak Dubes, dan hari ini, tadi malam ya, tadi malam ya? Tadi malam ya, tadi sore iya. ke Osaka. Osaka. Dan alhamdulillah ini saya momen yang pas karena teman-teman lagi berkumpul sholat Jumat di Masjid Istiqlal ini. Saya senang ngobrol banyak dengan teman-teman semua, baik warga negara Indonesia yang bekerja, yang belajar, yang menjadi peserta praktek kerja, peserta magang. Boleh. Berarti ini pertama kali Ibu ke Masjid Istiqlal? Oh enggak, ini yang kedua. Oh, saya udah pernah ya, kesini. Sebelum diresmikan oleh Pak Wapres, saya udah kesini dan ini yang kedua. Gimana ini setelah diresmikan, banyak perubahan, gimana pendapatnya? Ya, saya kira semakin cantik, semakin nyaman untuk tempat ibadah, untuk tempat teman-teman bersilaturahim antar warga negara Indonesia, antar warga muslimah. Tidak hanya dari Indonesia, tapi dari berbagai negara juga. Oh, mantap ya. Mengenai program magang ini nanti kira-kira apa saja yang akan dibahas? Misalkan apakah mencakup tentang program magang yang akan dihapus? Apakah Ibu akan juga menjelaskan hal tersebut? Iya, saya kira kita tentu menunggu kebijakan dari pemerintah Jepang terkait dengan praktek kerja atau magang di Jepang ini. Pemerintah tentu akan menyesuaikan, dan bagi pemerintah perubahan kebijakan oleh pemerintah Jepang ini menurut saya
di samping sebuah tantangan, menurut saya tetap juga sebagai peluang. Harus dipandang dari dua sisi, tantangan dan peluang. Berarti teman-teman Indonesia ini banyak yang berpikir pemagangan dihapus, berarti aku nggak bisa ke Jepang dong. Berarti teman-teman nggak usah khawatir ya. Tentu nanti akan ada skema baru menyesuaikan apakah namanya yang berubah, kemudian atau memperkuat sebagai pekerja, itu pilihan kita tunggu pemerintah. Tapi kami akan menunggu dan kami akan mempersiapkan kebijakan yang menyesuaikan dengan pemerintah Jepang. Ini masih ada waktu karena pembelakuannya kan yang saya dengar dari Pak Dubes kemarin tidak dalam waktu yang dekat ya, artinya masih terus dilakukan kajian dan kami menyiapkannya. Yang paling penting yang saya dengar adalah magang ini sebagai bagian dari pelatihan atau bagian dari training, bagian dari peningkatan kompetensi. Jadi dan itu membutuhkan kesiapan. Saya kira saya juga minta kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Lavotas untuk mempersiapkan calon peserta magang ini dengan sebaik-baiknya, agar maksud dan tujuan ke Jepang untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan skill, meningkatkan kompetensi itu bisa didapat. Mantap sekali. Oke, yang terakhir Bu, jadi ini banyak sekali saya dengar kasus-kasus anak-anak magang yang dibully lah sama orang Jepang atau sama teman gitu, terus sering melapor ke tempat pengiriman tapi tidak digubris itu. Kira-kira nanti ke depannya pemerintah Indonesia akan lebih memberikan perlindungan yang lebih ekstra. Iya, salah satu contoh misalnya memperbarui MOU antara Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Dirjen Bina Lavotas dengan IM Jepang. Di antaranya juga kita merespon apa yang menjadi keluhan para peserta magang, biaya yang tinggi, betul. Biaya tinggi itu di antara yang akan di MOU itu akan dicarikan jalan keluarnya. Misalnya kalau di tempat yang lain teman-teman bisa menggunakan KUR misalnya melalui Bank BNI, ini menjadi pilihan-pilihan. Kita di sini mendengarkan masukan dari teman-teman peserta magang. Oke dah kalau begitu. Berarti nanti untuk lebih lengkapnya juga nanti kita bisa langsung dengar Ibu sharing-sharing dengan teman-teman. Iya, nanti kita dengerin. Oke, terima kasih. Samping saya juga mengajak Gus Muafiq untuk memotivasi teman-teman peserta magang di sini. Oh iya, betul. Terima kasih ya Bu ya. Semoga sukses, saya doakan. Sukses juga pemagangan Mas Dian atau Mas Neo. Saya dari pemerintah ke Jepang ya. IM Japan. Oh, IM Japan. Oh, iya. Ya, semoga sukses. Nanti kita juga mau dengar Ibu sharing-sharing biar lebih interaktif. Iya, betul. Makasih Bu. Sama-sama. Sukses. Oke guys, jadi tadi sedikit wawancara dengan Ibu Menteri. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab sama teman-teman yang lain. Mantap. Makasih Bu. Oke. Keberadaan masyarakat yang difasilitasi oleh masjid seperti Masjid Istiqlal ini bagi pemerintah ya Bu Diana itu sangat-sangat membantu. Pemerintah wajib melindungi warga negaranya dimanapun warga negara itu berada, apakah sedang berada di Indonesia, apakah sedang berada di negara lain, termasuk di negara Jepang. Dengan adanya masjid seperti ini, bahkan mungkin ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang lain, itu sangat-sangat membantu pemerintah memastikan perlindungannya lebih gampang.